Di malam ini kita akan langsung lanjut ya. Jadi ini sesi di mana gue akan bawakan materi. Setelah ini gue akan ada announcement dan ada sesi Bro Kakak juga, dan kita akan ada talk show ya. Sebelum itu gue pengen cerita sedikit mungkin ya. Ini slide-nya bisa dimulai. Kita mau bahas apa? Nah, ini dia. Oh, diedit ya. Gua kira putih. Tadi gue selalu ngirimnya putih itu di Google Slide. Jadi dari 0 sampai 1 triliun. Ini sebenarnya materinya, kemarin tuh gue sempat mau bahas tentang waktu yang dibukukan. Tapi gue ngerasa agak terlalu philosophical. Dan ini ada hubungannya sama gue ngobrol sama Mas Angga nih. Kenapa akhirnya presentasinya jadi seperti ini. Jadi gue akan ada, ini kasih tepuk tangan dulu. Ini Director salah satu terbaik Indonesia, Mas Angga Dwi Mas. Oh, ada Pak Will juga, CEO dari Indodax di sini. Kasih tepuk tangan. Oke, boleh next. Ini 11 tahun lalu, ya. Ini gue bikinnya pakai AI, ya. Lumayan mirip lah ya. Jadi gue jualan sedotan tuh 30.000 rupiah. Jadi ya, kalian ada yang tahu minyak rambut? Cuman minyak rambut gue itu waktu itu ketahan sebenarnya sama bea cukai. Jadi penjualan paling laris gue itu dari sedotan sebenarnya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ini kayaknya agak AI-nya agak mirip Thailand ya ini ya. Ini bukan jalanan Indonesia nih kayaknya. Ini Thailand ini ya. Jadi gue adalah orang yang dulunya tuh bukan siapa-siapa ya. Tapi dengan mimpi ya, dengan gue kerja keras, ini gue benar-benar nawarin. Jadi stainless steel. Nanti gue akan tunjukin ya, dulu gue pernah beli dari mana. Ini nggak gampang gitu. Berada di sini bukanlah hal yang gampang, dan ini yang gue mau ceritakan ke kalian. Next. Nah, ini ada sekarang ya. Gue bisa ada di sini. Tadi sempat ada yang nanya-nanya di belakang, ada sekitar 10-20 dari kalian yang tadi berkesempatan untuk ngobrol sama gue langsung. Banyak yang tanya, gimana caranya bikin bisnis yang sukses? Ya. Semuanya orang-orang hebat yang kalian lihat di depan sini, ya dari Bro Ray, dari Bro Yudo, Bro Kakak, Mas Angga, dan Pak William. Hampir salah tadi Pak namanya. Jadi mereka semua ini fokus di satu bidang. Pak William ini ngerti kripto, fokus di kripto. Mas Angga ini ngerti kamera, fokus di kamera sampai yang jadi paling jago. Dan gue fokus di beberapa industri. Ya. Yang satu adalah capital market, dua adalah media. Ya. Dan lewat fokus, gue sebutnya relentless focus, karena fokus itu susah. Along the way banyak sekali distraksi, ya. Ini gue yakin banyak sekali orang di sini yang ngalamin distraksi juga. Next. Gue itu besar dengan lihat bukan banyak orang, tapi kedua orang tua gue sendiri. Ya, hidup di yang gue sebutin namanya rat race. Jadi mereka cuma cari uang hari ke hari. Sampai suatu titik gue tuh mikir waktu itu, ini yang salah, ini sistemnya atau apanya yang salah. Gue rasa bokap gue waktu itu adalah orang yang kerja keras di bidang IT. Cuman uangnya itu untuk bayarin gue sekolah aja ngendet terus. Ya. Gue itu harus kayak tunggu 6 bulan baru negosiasi lagi untuk bayar. Akhirnya gue kerja jualan sedotan untuk bayar uang sekolah gue sendiri. Jadi ini gue sempat mikir, apakah sistemnya rusak, apa uangnya yang rusak? Gitu. Kalau kita lihat sekarang, UMR itu nggak naik jauh. Sedangkan semua biaya yang kalian lihat, mau dari botol itu, kursi kalian, itu naiknya signifikan. Jadi gue waktu itu ngerasa ini ada rusak sama sistemnya, dan gue akan cari cara, gimana cara gue bisa ngakalin sistemnya. Next. Nah ini adalah sedotan yang beneran gue jual. Jadi ini slide-nya gue beneran baru ganti tadi malam. Ya. Jadi tadi malam gue baru bikin, gue cari nih, ini website-nya dulu gue beli namanya dhgate.com. Waktu pertama kali gue sourcing sedotan gue. Dan gue kaget luar biasa di sini. Di saat 3.000 piece itu sekarang cuma US 1.100. Jadi harganya tuh udah jauh lebih efisien ya. Ini gue kaget banget, harganya jauh. Ini dulu 2 kali lipat. Jadi lu kalau beli kayak 3.000 piece itu harganya dulu sekitar $2.000. Nah itu segitu kalian bayangin, modalnya murah sekali kan, sama shippingnya juga murah sekali mereka. Dan waktu itu gue jualin di Indonesia, harganya satunya 30.000. Jadi marginnya, gue suka bisnis yang marginnya tinggi-tinggi. Ya. Jadi kira-kira ini yang gue lakukan dulu. Gue sourcing produk dari luar, gue jualan. Karena waktu itu gue nyari ya kan di internet, how to make money online. Setiap hari yang gue lihat tuh Forbes Billionaire List.
setiap hari sampai hari ini. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Itu gue ikutin setiap hari, gue cari gimana caranya gue bisa bikin duit secara online. Dan waktu itu lagi terkenal yang namanya online e-commerce, jadi zamannya Kaskus. Ini gue jual di Kaskus dan Tokopedia masih awal-awal. Jadi ini bukti bahwa bisnis di internet itu bisa ngubah hidup kalian. Dan ini waktu gue 14 tahun, ini yang benar-benar merubah hidup gue. Bukan jualan digital, bukan marketing, bukan media. Gue discover yang namanya capital market. Jadi ini ada hubungannya sama nanti yang mau gue announce hari ini. Karena ini something yang benar-benar dekat di hati gue. Ini kenapa gue bikin Akademi Kripto, ini kenapa gue berinvestasi di vlog, ini kenapa gue ada di sini sekarang. Ya, gue discover ada cara bikin uang yang unik namanya capital market. Ini portfolio dari Warren Buffett, ini sekarang ya. Dulu itu gue mikir, gue bukan orang yang sepintar Bill Gates, gue bukan sepintar Jeff Bezos bisa bikin Amazon. Tapi gue bisa kalau cuma beli saham Coca-Cola. Next. Nah ini adalah investasi ya, Warren Buffett di Coca-Cola. Banyak yang nggak ngerti investasi dia di Coca-Cola. Tapi ini yang gue temukan di saat gue umur 14 dan 15 tahun. Gue ikutin annual letternya dari 1970, dari sebelum Berkshire Hathaway, Buffett Partnership. Banyak yang kira dividen Warren Buffett sekarang itu yieldnya, dari kalian cari di Google tuh Coca-Cola dividen yield. Tapi itu salah besar. Dividen Coca-Cola itu 63%. Kenapa bisa begitu? Karena waktu dia invest itu cuma 593 million dollar. Jadi dia investnya sepertiga dari pile-nya di Berkshire, dia taruh di Coca-Cola, American Express, sama dia pegang cash. Ini posisi yang besar sekali di portfolio beliau. Sekarang kalau kita lihat tadi slide sebelumnya, jadi kecil portonya. Itu yang gue discover, bahwa uang yang ditaruh 593 million itu jadi billion size sekarang. Ya. Dan yield dividennya dari 593 ini, itu kira-kira 60%. Jadi beliau taruh 593 juta, nggak tambah lagi, setahun tuh bisa dapat hampir lebih dari 250 juta, paham nggak kalian? 300-an juta dividennya. Ibarat lu beli saham nih sekarang, lu dapat setengah dividennya. Tapi butuh compounding yaitu waktu. Ketika gue taruh ini, klik gue. Ini game yang gue mau main. Gue mau jadi investor, fuck pengusaha gue bilang. Karena gue belajarin pengusaha tuh ada siklusnya. Bikin usaha capek, keringetan capek. Dia cuma ngaso beli ini. Menurut gue ini jalan hidup yang lebih benar. Next. Jadi dua ini kan, ini famous story ya, yang kalian pernah diceritain Buffett dan juga diceritain Bill Gates. Ketika dua-duanya ditanya sama bapaknya Bill Gates, disuruh tulis di kertas, satu kata yang bikin lu sukses apa? Ini gue tulis di buku gue ya. Yaitu relentless, fokus di satu industri. Bill Gates fokus di Microsoft, Buffett fokus di investasi. Ada yang tahu Steve Ballmer di sini? Dia sekarang lebih kaya dari Bill Gates. Kenapa? Karena Bill Gates keluar dari jalurnya dia. Dia nggak fokus, tapi kan hidup orang beda-beda ya. Dia nggak fokus di Microsoft, dia fokus untuk filantropi. Jadi uangnya ditaruh di cascade investment namanya. Bill Gates ini kalau dia investasinya nggak pernah dipindah, mungkin dia nggak pernah ketemu Warren Buffett, 1 triliun USD hartanya sekarang. Ya. Dan Buffett itu harusnya sekitar 500 billion sekarang, karena dia udah donasi banyak sekali, 30%. Next. Jadi ini akan gue ceritakan dengan menceritakan hidup gue, perjalanan dari 0 sampai sekarang. Cuman gue pengen kalian catat beberapa prinsip yang gue kasih di sini. Gitu. Jadi kalau banyak yang tanya kan, oh gimana caranya mau punya duit? Gue taruh prinsip-prinsipnya, jadi beberapa prinsip yang akhirnya gue ketemu gitu, momen-momen gue ketemu. Prinsip pertama gue adalah I need a lot of capital. Jadi ketika gue tahu, oke, gue pengen beli saham Coca-Cola, gue cari Coca-Colanya Indonesia itu apa sih? Gue cari dari Indofood, gue cari terus apakah tambang batu bara, apakah itu bank, gue cari terus. Sampai sekarang pun gue dalam misi mencari gitu. Tapi satu yang gue tahu, gue perlu capital yang besar. Jadi ini gue dulu nih, pakai AI ya ini ya. Gue itu kerjanya bikin digital agency. Makanya gue suka banget mas video sampai sekarang ya. Gue suka banget video karena gue dulu punya digital marketing agency waktu umur 18 tahun. Gue running ini karyawan sekitar 10 sampai 15. Waktu itu anak-anak UMN itu gue gaji murah-murah gitu. Gue pakai untuk kerja sama gue. Di sini gue dapat capital serius pertama gue ya.
Next. Gue invest semuanya di BCA. Tapi seperti kalian tahu, gue bego. Gue nggak biarin compounding. Ya, ini kalau di compounding udah kayak Coca-Cola tadi. Jadi dividen yieldnya bukan dari dividen yang sekarang, tapi dari dividen gue pertama kali invest di sahamnya. Sayangnya ya gue nggak ikutin. Gitu. Next. Gue itu kenal Bitcoin 2016. Kalian kasih tepuk tangan dulu ke Pak William. Ini karena kalau nggak ada beliau ini nggak ada gue di sini. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi karena platform beliau, gue bisa beli Bitcoin. Cuman bukan karena ini, gue jadi kaya bukan karena ini. Nanti gue akan ceritakan selanjutnya. Next ya. Nah ini dia. Ini momen yang ngubah hidup gue. Jadi kan gue pikir, oke, gue mau jadi the next Warren Buffett. Gue punya marketing agency, gue punya jualan sedotan. Gue anak muda kaya raya waktu itu. Ya. Yang pertama dibeli sepatu, mobil, jam tangan, gue beliin semua waktu itu. Lalu gue beli kripto. Ini naik. Kalau ini gue ingat banget, karena ini sebelum Natal. Ini harusnya di otak gue ya, kalau gue nggak salah tanggal 18 Desember. Ini pas sebelum Natal, karena untuk teman-teman yang agamanya Kristen, Natal tuh sesuatu yang kita look forward. Gitu. Kita mau liburan, kita mau spending, itu biasa di Natal. Ini pas ya Natal, harganya 19.000 Bitcoin. Itu naiknya luar biasa waktu itu. Next. Nah ini harganya ya. Ini tuh cuman sebulan kalau gue nggak salah juga ya. Dia udah 10.000, habis itu dia turun sampai 8.000. Ini mungkin yang Oji bisa konfirmasi saya. Ini benar-benar sekejap. Gue inget banget jamnya jam 4 pagi waktu Indonesia. Itu gue keluarin posisinya itu kayak di warnet itu. Pencet. Dan waktu itu gue all in. Bukan di Bitcoin teman-teman. Nah ini kesalahan yang Pak Ray bilang tadi. Masuk di altcoin. Ya. Ada yang tahu gue masuk di mana? Ada di sini nih. Nah ya, gue masuk di IOTA namanya. Ini dulu digadang-gadang bakal jadi XLM killer, XRP killer. Ini kalau sekarang apa? Hyper liquidnya sekarang. Bro, kakak mungkin tahu dulu tuh IOTA. Ini hyper liquidnya sekarang. Kalian lihat gak di sini dari kayak Ethereum Classic, List, Monero sih masih ada ya. NEM, Dash, IOTA, EOS, NEO, Stellar. Ini hilang semua. Gue saking traumanya, gue bikin lukisan di kantor gue. Next. Nah ini prinsipal nomor 2. Jadi kantor gue kalau kalian datang itu ada lukisan di belakangnya. Yang gue pernah foto sama bro kakak waktu itu, lukisannya itu adalah Bitcoin lawan semua altcoin yang pernah dibikin. Gue bikin statistik ya. Biar tiap kali gue bego beli altcoin gue lihat. Nah gitu. Prinsipal 2, jangan beli sampah. Ya. Analyze dan think how you know that you're right and confirmation bias. Bahkan kalau kita lihat yang tadi, itu ada satu yang akhirnya jadi scam, BitConnect ya kalau nggak salah namanya. Zaman dulu, BitConnect namanya. Prinsipal gue ini, it's far better untuk buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ini ngubah. Ya. Pertama gue harus punya capital banyak, 2 itu ini. Karena ketika gue belinya sampah, orang kalau mau bikin koin, ya ini mindsetnya orang bikin koin atau beberapa perusahaan-perusahaan TBK yang kecil-kecil. Gimana caranya gue ekstrak duit paling banyak dari yang beli token gue. That's it. Untuk beli apa? Untuk beli Bitcoin. Kalian bisa confirm, semua exchange owner dari Indonesia sampai luar, koinnya paling cuma 2, paling cuma 3. Bitcoin, Ethereum, udah. Bener gak Pak William? Semuanya sama. Bro Ray juga. Dan gue rasa Bro Yuda juga sama. Bitcoin, Ethereum. Jadi, kalian harus bisa avoid yang namanya confirmation bias ini. Next. Nah ini dia lukisan yang gue taruh di kantor gue. Jadi ini chart, gue kasih kredit waktu itu, gue lupa yang bikin namanya, wubul.com. Ini chart tahun 2019 dibikin. Ini basically ini Bitcoin, itu semua sampah yang lain kalian lihat. Ethereum juga ada di situ. Ya. Jadi only bet on the best. Lu tuh nggak sepinter itu untuk ngalahin ini, karena sulit sekali untuk ngalahin. Ya. Charlie Munger bilang, hampir nggak mungkin fund manager sekarang bisa ngebit S&P 500. Next. Nah ini fakta yang menurut gue semua orang tuh punya. Setiap kali gue ketemu Oji, mau di luar negeri, Indonesia, gue tanya satu pertanyaan. Lebih kaya nggak kalau lu cuman pegang Bitcoin?
Gue punya banyak banget teman yang akhirnya dia bikin startup ini, bikin itu, masukin uang DeFi, hilang di sini protokol ini. Mereka semua lebih kaya kalau cuma pegang Bitcoin. Gak pernah bikin perusahaan, gak pernah so ide taruh dimanapun, mereka akan lebih kaya. Gitu. Dan ini teori yang dipakai sama Warren Buffett. Next. Nah, dari pengalaman pahit itu, gue juga belajar nih dari kakek-kakek hebat ini, Ray Dalio. Pain plus reflection sama dengan progress. Ini prinsip yang gue ketemu juga. Jadi ketika gue jatuh, lu bayangin gue anak muda, nabung semua uangnya, beli BCA, beli Bitcoin, Bitcoin di switch ke IOTA, bangkrut. Jadi gue dapat progress, ya kan? Gue punya goal, ya kan? Goalnya lebih tinggi lagi, jatuh. Belajar, improve. Cuman kalau kita jatuh, kita nggak belajar, percuma gitu. Jadi itu kegagalan pertama gue nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur itu. Karena turunnya jam 4 pagi, gue inget persis. Next. Nah ini dia. Abis bangkrut ngapain? Agensi kan, oh, anjing. Bangkrut. Cari duit gitu kan, cari duit. Jadi gue back to square one. Gue pikir nih gue bikin apa nih ya. Gue bikin company namanya Ternak Uang. Jadi basically Ternak Uang tuh gue bikin sendiri, gue majority shareholder. Lalu gue waktu itu, ini bukan partner pertama gue ada partner orang Cina, mainland ya. Cina mainland buat bikin IT-nya, tapi gue ditipu. Jadi gue partneran sama orang China asli, gue pakai translate bahasa Mandarin, gue kena tipu. Aplikasi gue gak dibuatin gitu, hilang 100 juta gue. Oke, lalu gue bikin kelas untuk edukasi, ya kan? Gue lagi mau cari duit nih, cari capital, ya kan? Gue buka kelas lah. Ada satu masuk nih, masuk kelas gue. Ditawarin, mau dibikin app nggak? Nah oke. Buat CTO oke lah nih, daripada gue ditipu orang Cina mainland kan. Yowes gitu, masuk. Terus gue pikir, gue mager banget bikin modul, cari satu lagi, bikin modul lah lu gitu. Next. Akhirnya ini jadi salah satu perusahaan yang viral waktu itu ya, one of the biggest, ini penghargaan dari LinkedIn, top fastest growing startup, kita diinvestasikan juga sama private equity besar. Dan ini pelajaran yang ketiga, ya. Fuck startup. Kenapa masa nggak ketawa paling besar? Ini prinsip gue. Gue dulu diajarin tuh, gue nontonin Y Combinator, Growth at All Cost, fuck, gue bilang. Gue mau gaya Warren Buffett, gaya orang Cina lama lah dibilangnya, ya. Jadi waktu itu kalau ini gue nggak pernah jadiin startup, gue mungkin udah kaya banget sekarang. Sayangnya jadi startup, disuruh growth at all cost ya kan, karyawan bengkak sampai 130, padahal gue kagak tahu dia ngapain gitu kan. Keramein kantor gue aja gitu waktu itu. Datang anjing ini rame banget, ngapain lu? Lu kerja apa lu gitu? CS lu, ngapain? Jadi gue beneran ini, yang pernah kerja sama gue ada beberapa nih sampai sekarang masih kerja nih. Bingung gue, di kantor tuh ngapain, cuman lari, main, makan. Nah akhirnya next, waktu itu gue ketemu satu permanent capital model, yaitu Harvard punya endowment model. Jadi ini portfolionya Harvard ya. By the way dia punya Bitcoin nomor 1 sekarang, di public equity portfolionya. Gue nyontek ini tadinya. Jadi gue mau cari duit dari edukasi, dari Ternak Uang, karena kan dulunya kan gue jualnya Zoom, ada yang pernah datang nggak Zoom gue dulu yang awal? Wah luar biasa itu, pendekar. Ada yang ikut Ternak Uang? Oh banyak juga ya sini, mantap juga. Nah itu jadi awal otak gue mau bikin Harvard Endowment Model, jadi duit dari kelas gue belikan saham dan gue belikan kripto, itu ide awalnya gitu. Cuman entah kenapa gue kesambet apa, gue mikir kan zaman itu Y Combinator lagi hot-hotnya ya kan. Gue lihat waktu itu ada startup, aduh pengen sebut tapi udah bangkrut. Gue mau sebut nama tapi janganlah gitu. Udah bangkrut semua gitu, yang gue mau sebut. Keren gitu kan, CEO-nya foto di majalah gitu. Gue pikir gue juga pengen gitu kan. Gue jadikan lah cash cow gue ini jadi startup. Jadinya ke tong sampah gitu. Next. Prinsip 4, choose your partner wisely. Kasih tepuk tangan dulu. Ini gue belajar banyak tapi.
gue belajar banyak dari startup ini merupakan kegagalan yang luar biasa di hidup gue. Jadi itu cash cow, mau Harvard Endowment Model, kalau startup gue baru tahu ternyata cashnya nggak bisa diinvestasikan. Gue ya ampun, gue kemana ini? Itu kan? Ya udahlah, gue pikir gue nggak mau pusing, buyout aja semua, clear. Gitu. Jadi waktu itu ini gue bikin startup ini umur 19 tahun, jadi gue bikin top 10 LinkedIn company tanpa funding yang besar. Karena yang pertama approach gue waktu itu Sequoia India. Dan gue tertarik kan, Sequoia yang invest Apple, kayaknya gue onto something good gitu. Ternyata model startup itu yang rusak. Ternak uangnya sendiri nggak rusak, bisnis modelnya bagus. Orang mau belajar literasi finansial, makanya gue hidupin sekarang. Gue bikin lagi, ya. Next. Ini gue di momen ini benar-benar momen yang menurut gue unik ya. Ini mungkin Bro Yudo kenal ada orangnya. Nah, lu situ kan? Iya. Jadi ini momennya, gue lagi balikin duit investor. Kalau lu tanya satu Indonesia Raya yang balikin duit investor cuman gue. Karena itu bukan sebenarnya founder nggak apa-apa nggak balikin, karena itu kan equity investment, bukan convertible note, bukan bond. Tapi gue balikin, di meeting gue lagi balikin itu, di meja ruang kantornya, gue ditelepon suruh datang ke sini. Dan gue ngobrol, waktu itu Bro Yudo juga ada di sini sebelum di toko kripto ya waktu itu. Ngobrol-ngobrol, Sizi bilang gue satu hal yang bikin gue mikir banget. Dia bilang bahwa Bitcoin itu future gitu. Gak ada aset kelas lain yang bisa ngalahin Bitcoin. Dan itu ngubah cara pikir gue, cara operate otak gue tuh berubah. Waktu itu gue tanya, masa gak ada yang lain kayak properti kayak di mana atau saham di mana? Gak ada. Ya. Beliau bilang bahwa Bitcoin is the best. Dan di situ gue mikir-mikir. Gue tanya kan, ya udah, koin lo kayak kalian kan? Beli koin apa gitu. Dia bilang cuma 2 koinnya dia. Hampir lebih dari 90% di Bitcoin, sisanya cuma di BNB. Itu karena perusahaan dia sendiri. Dan gue kayak, oke, ini orang lebih kaya dari gue lihat di Forbes kan, oke kaya. Udah, all in lah gue. Jadi itu ceritanya gue beli 16.000. Bukan cuma dari otak gue sendiri, enggak. Karena dia bilang juga ini harganya bagus. Gitu. 16.000 Bitcoin ini. Next. Gue grind habis itu. Awalnya bikin AC, itu nggak sengaja. Jadi waktu itu kan gue bilang gue balikin duit investor, gue ada kantor yang masih running 4 lantai, gue punya 15 karyawan. Jadi kayak kota hantu, 4 lantai 15 karyawan. Buat apa ya anak-anak ini, masa gue pecat gitu kan, satu naik motor di Bogor gitu kan. Editor gue Alfian tuh di belakang. Gimana nih gue hidupin mereka? Ya gue pikir ya udahlah, kenapa nggak gue bikin lagi gitu. Tapi kali ini nggak startup. Jadilah Akademi Kripto. Dan gue ketemu partner gue yang luar biasa nih, Bro Kalimasada. Ini 2023 ya, Akademi Kripto itu kita launching. Jadi gue heads down 6 bulan. Itu gue kerjain AC sama dia, nggak lihat sinar matahari kita. Kerja pagi malam, pagi malam, pagi malam kerja. Jadi kita punya plan untuk jadiin komunitas nomor 1. Dan sama, gue pikir dengan model tadi di otak gue, endowment model tadi. Gitu. Cuman kali ini nggak gue startupin dan gue bikin cost-nya very lean. Next. Nah ini dia. Nah gue masuk di sini, pas 16.200. Tapi along the way gue beli terus. Jadi gue waktu itu gue buka sekitar gue beli 16 miliar 51 Bitcoin. Di 16.000 gue buy along the way. Sampai atas. Ya. Jadi bedanya kali ini gue udah belajar apa? Gue udah belajar jangan beli sampah. Gitu. Meskipun ada sih beberapa sampah yang gue beli lagi. Cuma udah belajar dari Bro Ray. Sampah tuh beli terus jual. Gitu. Jadi gue nggak rugi. Next ya. Jadi Bitcoin plus capital market tuh ngubah hidup gue. Sampai gue tuh punya patung Satoshi di apartemen gue. Tiap kali gue keluar lift gue ingat, nah ini apartemen dibeliin dia gitu. Gue bener-bener ingat terus gitu. Jadi kalau nggak ada Bitcoin, nggak ada capital market, gue nggak bisa bikin kekayaan kayak sekarang. Edukasi yang gue sampaikan kan juga tentang capital market gitu. Jadi ini something yang gue hold very dearly to my heart. Next, ini getting cash flow, capital, sama compounding is the key untuk kekayaan. Jadi lu nggak bisa cuma pakai compounding. Karena rumusnya lu butuh cash flow dulu, lu butuh savings rate, jumlah yang ditabung berapa, sama lu perlu compoundingnya.
Jadi ini ya, ini 3 list yang bikin bilioner paling banyak. 3 manufacturing, 2 teknologi, 1 finance and investment. Gua rasa gue bukan Mark Zuckerberg gitu yang gila coding, jadi gue teknologi gue coret. Manufacturing, lu tanya cara bikin plastik aja gue nggak ngerti gitu. Jadi gue coret juga. Gue cari ini, gitu. Industri yang most likely untuk bikin gue jadi bilioner. Next. Jadi rahasia dari orang kaya, ini kan nggak ada Bitcoin ya, karena Bitcoin chartnya akan hancurin semua ini. Jadi biar sederhana, sejak 1970, S&P itu outperform hampir semua aset kelas. Mau corporate bond yang 9-10%, gold, US Treasury bond, real estate sama cash. Ini yang kenapa orang tua gue waktu itu nggak bisa keluar, karena nggak punya pengetahuannya. Jadi kalau kalian tanya kenapa gue bikin ternak uang, kenapa gue bikin AC, ini something very personal ke gue. Gue ketika gue 15-16 tahun, gue janji bahwa uang nggak akan jadi masalah lagi di hidup gue. Itu gue tulis di buku, dan gue tulis yang fokus tadi. Gue lihat betapa kasiannya orang yang nggak ngerti ini. Bokap gue tuh bukan orang yang nggak kerja keras, gitu. Dia bikin namanya ERP, ya, Enterprise Resource Planning, sendiri. Kalau Oracle tuh mungkin butuh 10.000 orang, dia bikin sendiri. Kliennya juga lumayan, dia cari klien lumayan. Cuman nggak pernah bisa survive. Kenapa? Karena dia nggak pernah beli aset, dia nggak ngerti. Cuman ngerti coding. Gitu. Jadi ini yang bikin gue susah dulu. Next. Orang gagal karena mereka melakukan 3 hal atau more. Gue cuman cari cash flow sama compounding capital. Gue nggak peduli yang namanya kalau lu mau divaluasi keren, gue nggak peduli apapun itu selain cash flow sama compounding capital, ya. Karena kalian lihat, ini perusahaan dari Nvidia sampai Oracle di bawah ini. Ini perusahaan yang jago sekali bikin earnings, cash flow, dan compound earnings itu, ya. Jadi kuncinya bikin perusahaan yang sangat besar itu cuma earnings yang bagus dan compound, return on invested capital (ROIC) bahasa finance-nya. Jadi ini yang gue ketemu. Ini nggak cuma di perusahaan bisa jadi besar, ini di pribadi bisa jadi besar. Next, dunia itu berubah, ya. Ini yang gue lihat trajektori ke depan, di mana currency itu akan pakai blockchain. Ini udah terjadi, ya. USDT itu udah pegang gold besar sekali. US Treasury levelnya negara. Bank menurut gue akan digantikan ke depannya sama exchange. Kita lihat perusahaan-perusahaan seperti Square-nya Jack Dorsey, Coinbase-nya Brian Armstrong. Nanti ke depannya pionirnya adalah kita-kita ini yang duduk di depan, yang akan majuin industrinya lebih depan. Gue percaya next-nya kan orang bilang dulu black gold, Rockefeller bikin duit dari oil. Next-nya bukan oil, tapi data. Itu yang bisa bikin DCI market cap 500T, karena data itu akan lebih berharga dibanding minyak. Power itu akan shift, ya. Ini tesis pribadi gue, power itu akan shift. Ke orang yang apa? Yang punya influence. Sekarang ini udah kelihatan. Ini buat yang paham, kalian akan ngerti. Dan store of value kebanyakan akan di-capture sama aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang, yaitu Bitcoin. Next. Nah ini. Jadi personal roadmap gue itu apa? Gue pengen bikin permanent capital fund yang fokus di blockchain, media, and new energy. Sampai ke depannya. Ya. Jadi ini 3 pilar yang akan gue pegang sampai gue mati. Tapi tetap di dalam finance. Jangan kalian nanya nanti, oh media ini bukan ini, sama. Gitu. Semua yang gue investasikan itu ada hubungan dengan apa yang gue mau kerjakan di hidup gue. Kenapa? Karena gue pengen bikin permanent capital. Permanent capital ini adalah holy grail dari investasi. Lu punya hedge fund besar. Ditarik duitnya sama orang, selesai lo. Uangnya nggak permanen. Buffett tahu ini. Buffett itu cuma 200 billion invested di public market. Sisanya tuh operating company besar sekali. Beliau itu gila dengan namanya permanent capital, dan ini yang gue mau bikin. Gitu. Next, Indonesia itu bakal jadi top 5 GDP 2045. Gue udah hitung dengan segala macam cara, semua riset udah gue baca, ini nggak mungkin salah. Kecuali populasi kita turun. Jadi beranaklah yang banyak. Karena Roma itu bukan kalah karena diserang orang barbarian, enggak. Roma itu kalah karena population decline. Roma itu kalah karena inflasi dan population decline. Ketika dia punya militer yang kuat, nggak bisa dibayar lagi pakai duit. Percuma jadi mercenary orang. Jadi ini Indonesia ya. Productivity trajektorinya. Kita akan balap negara-negara super maju. Next, ini data dari McKinsey & Company. Monopoli itu akan menang. Ya. Kenapa?
Ini kata-kata dari salah satu investor favorit gue, muridnya Warren Buffett juga, Chris Hohn. The number one mistake investor lihat adalah mereka nggak ngeliat kompetisi. Kompetisi itu yang ngehancurin profit, kompetisi itu musuh dari sebuah bisnis. Orang yang nggak mikir kompetisi, itu pasti hancur. Kedepannya kita akan lihat nih, Indonesia's employment akan shift dari micro enterprise, UMKM, ke larger company di high income scenario. Kalian tahu nggak, ini udah terjadi di negara apa? India. Indonesia itu belum terjadi. Kenapa? Karena capital marketnya belum jadi. Ada yang bilang IHSG 8.600. Beberapa orang yang kaya, konglomerat. Tapi kalau kita lihat realnya, kalian coba cari ETF-nya BlackRock Indonesia, EDO namanya, MSCI Indonesia, rata. Lihat MSCI India, naik. Kita itu growth-nya fake capital marketnya, nggak real. Next. AI driven ekonomi itu dari sini. Jadi kita sebagai pelaku industri itu harus evolve gitu. High performer are more likely than others untuk expect organisasinya untuk use AI. Artinya apa? Ini gap paling parah di dunia. Ini bukan gap duit, bukan gap skill lagi, gap intelektual. Company yang pinter akan makin pinter. Company yang bodoh nggak pakai akan makin bodoh. Jadi gapnya ini intelektual, dan ini pertama kali gue ngeliat di dunia ada beginian. Jadi ketika nanti big corporate ini pakai AI, kalian nggak akan bisa compete. Gitu. Next. Ini juga data yang menarik banget dari Henley & Partners. Jadi sentimillionaire, orang yang punya 100 juta dolar lebih. Ya, ini ada beberapa nih sentimillionaire di sini. Ini grow cepat sekali. Jadi orang banyak bilang dunia tambah susah. Enggak. Gap inequality jauh. Sentimillionaire itu orang yang punya 100 juta dolar ke atas. Ini tempat-tempat mereka tinggal nih sekarang. New York, Bay Area, Los Angeles, London, Beijing, Singapura, Shanghai, Hong Kong, Chicago, and Paris. Kita Jakarta jauh lah, nggak ada kita. Atau nggak kedeteksi uangnya itu kan. Next. Jadi ini yang Bro Ray tadi bahas. Akan ada huge wealth transfer ke Gen Z. Jadi gue ngeliat sekarang, mappingannya, uang boomer ini akan turunnya ke Gen Z, bukan ke milenial. Jadi Gen Z ini akan inherit kekayaan yang luar biasa, dan mereka tuh lebih technologically native. Mereka lebih pengen invest di next frontier dari teknologi. Mereka lebih pengen invest di perusahaan-perusahaan yang berkembang. Next. Nah ini, sebenarnya ini rahasia pribadi gue. Jadi gue akan share ke kalian di sini semua. Ada yang bisa sebut nggak nama-namanya? Teriakin aja, ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu ini tiga siapa? Kacau kalian. Atau kalian nggak suka belajar sejarah? Mimpi gue dari awal tuh gue nggak pengen jadi orang nomor 100 terkaya, nomor 50, gue pengen jadi nomor 1 paling kaya. Berapa lama? Bukan 20 tahun. Bukan 30 tahun, bukan 40 tahun, bukan 100 tahun. Gue mau 500 tahun. Jadi cuman ini 3 orang yang tahan 500 tahun kekayaannya. House of Medici dari Italia. Jakob Fugger dari Jerman, dan satu lagi Nathan Rothschild. Ini 3 orang yang punya industri yang sama. Ada yang bisa tahu industri apa? Apa? Industri banking. Jadi Nathan Rothschild punya quotes yang mengubah hidup gue. Ini prinsipal gue lagi. The only business worth doing is the business of money. Menurut dia semua bisnis lain itu sampah. Harus bisnis uang. Ini yang dilakukan Medici family, yang fund semua Renaissance. Jakob Fugger ini banker paling kaya di Jerman. Ini yang ngebankroll semua raja-raja di Jerman dulu. Mereka mau naik nih jadi raja, minta duit sama Jakob Fugger. Dan ini Rothschild. Rothschild ini sampai sekarang masih ada loh family-nya. Jadi gue nggak pengen cuma nyontek family kayak Vanderbilt, udah hilang. Rockefeller masih ada tapi duitnya udah nggak banyak. 3 ini doang. Kalian tanya kenapa gue invest only in banks? Karena satu-satunya bisnis yang worth dilakukan tuh bank. Bisnis yang tahun 1000 tahun tuh nggak banyak. Ya, jadi gue nggak pengen bikin kekayaan yang 100 tahun gue mati hilang, nggak mau. Gue pengen punya permanent capital yang jalan terus, bangun sekolah terus, lama setelah gue mati. Ini game gue. Next. Ini pertanyaan yang mungkin kalian bingung. Siapa sih capital allocator terbaik? Modal apa yang gue contek gitu kan? Nomor 1 itu di atas Harvard. Harvard nomor 2 ya. Ini endowment model, di mana dia bisa dapat duit dari grants, dari edukasi, lalu dia investasikan dengan prudent over very long time. Ada yang tahu nggak Ensign Peak ini apa? Ada yang tahu?
Gereja Mormon. Jadi mereka adalah the best capital allocator yang pernah gue lihat. CAGR paling stabil, ngalahin S&P paling jauh. Next. Nah ini dia. Ini Ensign Peak lawan S&P 500. Hampir impossible untuk dapat kayak begini. Warren Buffett aja kalah. Ya. Jadi mereka dapat duit, lalu diinvest. Itu. Next. Gue mau kasih kalian pertanyaan. Gitu. Ini kan growth-nya Norges Bank. Ini SWF paling besar di Indonesia, di dunia. Ya. Ini sovereign wealth fund nomor 1 di dunia. Mimpi gue tuh bikin Ronald Capital sebesar ini. Gitu. Gue nggak pengen cuman kecil. 1T, 2T nggak mau gue. Kecil. Target gue mau jadi Norges Bank. Mereka ketemu minyak tuh 2 kali sebenarnya. Sekali itu pas Natal, tahun 1990, sekali lagi di capital market, jadi double ketemu minyaknya sebenarnya. Ada yang tahu CAGR berapa ini? Tebak? 6,6%. Jadi nggak usah mimpi-mimpi lu 20% per tahun, 30%, 50% per tahun. 6,6% tuh bisa bikin lu jadi dari kayak gitu sampai SWF nomor 1 di dunia. Kalau lu punya cash flow-nya dan compound-nya early. Banyak yang nggak paham time value of money. 1T di 25 sama 1T di 50 itu jauhnya langit dan bumi. Dan dengan kemampuan investasi gue sekarang, ini akan achievable di hidup gue. Next. Kita nyontek deh, kalau dia 6,6%, portfolionya apa? Gitu. Ini let's say kalian udah males banget investasi, mau nggak pernah rugi sampai mati. Equity 70%, fixed income 27,1, real estate 1,9, dan renewable energy 0,4. Kalian tinggal buka, tinggal nyontek. Kalau mau tahu Norway itu investnya apa di Indo. Lu buka equity, select Asia, select Indonesia. Hampir lebih dari 50% fundnya di satu saham. Kalian sudah tahu saham apa. Yang lainnya kecil banget. Karena dia lebih pintar gitu. Jadi dia invest di semua negara. Satu dunia ini. Kalau kalian mau matching, kalian bisa beli World Index namanya. Vanguard Total Stock Market World Index. Itu 7%. Jadi ketika Amerika nanti bangkrut one day, karena kan dunia kita nggak tahu, bisa berubah. Dia akan rebalance otomatis. Ntar Cina yang naik, India yang naik, dan segala macam. Next. Nah, recommended gue ini. Gue punya view yang beda. 6,6% bagus, cuman gue lebih cari stabil antara 12-15%. 50% gue tetap di Bitcoin. Harvard pun udah masuk besar di IBIT. Ya, Jane Street masuk besar, Millennium masuk besar. Ini simple aja, nggak usah so pinter. Bang, kenapa nggak beli saham ini? Gue nggak bisa masuk. Ya kan, ada influencer saham bilang-bilang itu barang crossingan, nggak ada. Liquidity-nya nggak ada. Lu lihat MSCI Indonesia deh, rata. Fake, tukang bohong. Untung segini, coba liquidin. Oh, tapi di repo paling 2% dikasih bank. Bank juga nggak bego kali. Jadi, ini recommended allocation gue. Mungkin kayak Mas Angga sempat nanya juga, kalau filmmaker, investasi bagaimana? Simple aja gitu. BCA, S&P 500, and cash, atau cash equivalent. Next. 3 wonderful asset is more than enough. Ini kata-kata Charlie Munger. Cuman punya Costco, Berkshire Hathaway, sama punya Lilu Fund di Cina. Jadi seumur hidup gue cuma pelajarin capital market. Itu yang gue lakukan dari pagi sampai malam sampai gue mati nanti. Next. Untuk ngalahin market, S&P, lebih susah dari lu ngalahin Michael Phelps berenang. Ada yang ngerasa bisa ngalahin Michael Phelps? Terus kenapa kalian beli altcoin ngerasa bisa menang dari Bitcoin? Itu utter stupidity. Karena bisa menang jangka pendek, tapi jangka yang panjang pasti mati. Lu tarik 100 tahun pasti mati. Ya. Next. Nah ini take away terakhir gua. Build cash flow, beli aset di split ketiga yang lu bisa konsisten dalam jangka waktu yang sangat panjang, fokus selama 10 tahun, jangan dijual asetnya. Karena jangan bego kayak gua. Dulu, misalnya gua hapus deh Bitcoinnya. Semua cash flow yang gue punya cuma gue beliin BCA, gue jauh lebih kaya sekarang. Build your name. Ketika lu udah bikin cash flow, lu bikin aset, lu fokus 10 tahun, lu harus build nama lu. Dan terakhir, lu harus jangan lupa untuk serve others. Karena gue rasa gue terpanggil di dunia ini. Gak semua orang umur 14-15 mikir mau conquer capital market. Gue rasa gue terpanggil untuk bisa share ini ke kalian. Karena gue gak mau lihat orang-orang bisa kayak orang tua gue lagi gitu. Mereka susah, kerjanya keras,
tapi duitnya hilang. Jadi gue pengen ini legacy yang gue turunin gitu. Dan sebelum gue mengakhiri talk gue ini, gue pengen cerita sedikit, ini slide-nya udah selesai. Ya. Siapin ke bumper selanjutnya. Setiap tahun di hidup gue selalu ada achievement yang gue mark. Ya. 2023, gue dan Bro Kakak bikin Akademi Kripto. 2024, gue investasi di Holy Wings Group. Lifestyle brand paling besar di Indonesia. 2025, berpartner dengan Bro Yudo untuk bikin vlog. Dan di 2026 ini gue akan ada satu announcement, ini menurut gue something yang akan jadi legacy gue. Ini gue dibantu sama Mas Angga Diuma Sangsoko. Beliau itu founder dari Visinema. Ada yang nonton film Jumbo di sini? Nah ini beliau yang bikin gitu. Rekor ngalahin Frozen 2 di Indonesia. One of the best movie yang pernah dibikin di Indonesia. Itu return on capitalnya gede mas. Kalau mau bikin lagi, ajak saya. 5x loh dari modal, lumayan luar biasa. Jadi without further ado, gue mau announce bahwa kita akan build company baru. Saya undang Mas Angga untuk naik ke stage.